Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang komunitas peduli. Yang sebetulnya adalah komunitas yang saling memperhatikan satu sama lain, bukan komunitas yang mengutamakan kepentingannya sendiri. Mengapa saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang komunitas peduli? Karena sebetulnya sejarah manusia itu adalah sejarah ketidakpedulian dan sekaligus adalah sejarah kepedulian Allah. Jadi dalam sejarah yang sama, baik sejak penciptaan sampai sekarang adalah sejarah yang berisi dua jalur, yaitu sejarah kesetiaan Allah, sejarah Allah yang peduli terus-menerus, dan sejarah manusia yang terus-menerus tidak setia, terus-menerus tidak peduli. Kita ingat antara Kain dan Abel. Itu sejarah manusia pertama. Kain tidak peduli terhadap Habel adiknya. Apakah aku adalah penjaga adikku? Ketika dia ditanya tentang di mana Habel adikmu, Kain menjawab seperti itu. Ketidakpedulian. Kita ingat juga Yusuf dan saudara-saudaranya. Ada Yehuda, ada Ruben, dan mereka tidak peduli memasukkan Yusuf ke dalam sumur dan menjualnya ke pedagang di Mesir. Tetapi Allah kemudian peduli kepada Yusuf ketika dia di Mesir, dari dalam penjara dia bisa bangkit menjadi pribadi yang kemudian justru terkenal dan menyelamatkan keluarganya. Seluruh sejarah adalah sejarah kepedulian Allah dan sejarah ketidakpedulian manusia. Perang itu adalah ketidakpedulian manusia terhadap keselamatan sesamanya sendiri. Dan sekarang kehancuran alam, perubahan iklim, itu adalah ketidakpedulian manusia. Polusi adalah ketidakpedulian manusia. Korupsi adalah manusia yang tidak peduli. Jadi manusia ini penuh dengan ketidakpedulian. Sementara Allah terus-menerus peduli. Bahkan ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, Allah sudah menjanjikan penyelamat dari seorang wanita yang menginjak ular. Peduli, menjanjikan keselamatan. Dan kepedulian itu terus diwujudkan sampai penyelamatnya itu sungguh-sungguh hadir di dalam diri Yesus. Nah, gereja, jemaat pertama sebetulnya adalah jemaat yang peduli, yaitu jemaat yang berdasarkan rencana dan pola pikir Allah. Allah yang peduli itulah yang kemudian dijadikan semangat atau spiritualitas jemaat pertama. Karena itu dalam jemaat pertama diceritakan para rasul mengumpulkan saudara-saudara yang percaya. Lalu kalau ada yang punya rumah, ada yang punya tanah, menjual tanah dan rumahnya itu dan membagi-bagikan kepada yang membutuhkan, yang tidak mempunyai apa-apa, sehingga tidak ada yang berkekurangan. Begitu diceritakan dalam kisah para rasul. Yaitu mereka membentuk komunitas yang peduli. Dan itulah gereja. Karena gereja lahir dari iman akan Yesus yang peduli kepada kita. Lahir dari kepercayaan akan Allah yang peduli sampai mengutus putranya yang tunggal. Karena itu komunitas dibentuk supaya menjadi komunitas-komunitas orang-orang yang peduli. Komunitas peduli. Dan karena itu menjadi identitasnya. Maka aneh kalau gereja lalu tidak peduli kepada yang membutuhkan, tidak peduli kepada orang lain yang miskin, yang tersingkir. Aneh sekali. Dan itu bukan gereja. Karena gereja dibentuk untuk peduli terhadap yang lain. Tetapi memang karena peduli itu adalah wujud cinta. Lawan dari egoisme, acuh tak acuh. Cinta itu mengarah kepada yang lain karena merasa bahwa yang lain itu adalah sama, satu dengan saya. Dan itulah gereja. Karena kita adalah satu tubuh, satu sama lain. Makan tubuh yang sama, minum darah yang sama. Di dalam diri kita mengalir tubuh Kristus dan darah Kristus. Karena itu kita menjadi tubuh Kristus.
yang adalah satu kesatuan. Dan itulah cinta. Cinta adalah bertindak keluar dari diri sendiri untuk orang lain, karena orang lain adalah bagian yang sama dan satu dengan saya. Dan karena itu cinta dan kepedulian tidak bisa dipisahkan. Kalau kita menjadi murid Kristus tetapi tidak peduli kepada orang lain, itu seperti ibu-ibu yang hobinya kuliner tapi cita-citanya kurus. Kontradiktif, tidak bisa diterima. Maka kita sendiri harus terus-menerus membina diri supaya makin peduli. Dan Keuskupan Agung Jakarta luar biasa. Tema Paskah Prapaskah tahun ini sangat tepat. Makin mengasihi, makin terlibat, ini peduli, dan makin menjadi berkat. Kalau kita mengasihi ya kita terlibat, ya kita peduli. Dan kemudian dengan peduli itulah kita menjadi berkat. Maka kita dimanapun kita berada harus mulai peduli dengan saudara-saudari di sekitar kita dengan prinsip dan semangat yang sama, yaitu bahwa saya dan saudara saya itu satu sebetulnya, bukan terpisah. Dan karena itu kalau kita melakukan sesuatu kepada yang lain, karena memang ini satu kesatuan. Kalau dia menderita ya saya menderita. Antara tangan dan kaki itu satu, meskipun fungsinya berbeda-beda. Karena itu, membangun komunitas peduli adalah tugas kita semua. Dan mulainya dari diri kita sendiri yang peduli kepada orang lain. Tetapi, peduli kepada orang lain, pertama-tama harus peduli kepada diri sendiri. Memperhatikan diri sendiri dalam arti yang positif, bukan egois. Yaitu, merasa dan menerima diri sendiri apa adanya, nyaman dengan diri sendiri, cukup dengan diri sendiri, karena saya sudah memperhatikan dan peduli, dan kemudian bisa memperhatikan saudara-saudari kita yang lain. Karena sudah cukup dengan diri sendiri. Tetapi kalau kita sendiri masih membutuhkan ini, membutuhkan itu, luka batin ini, luka batin itu, baper sana, baper sini, bagaimana memperhatikan orang lain? Maka kita diminta peduli terhadap inner peace kita sendiri, kedamaian yang dalam diri kita, kedamaian yang sebenarnya, kenyamanan terhadap diri sendiri, keutuhan diri, supaya kita kemudian bisa keluar dari diri sendiri dan mulai memperhatikan yang lain, karena saya mengerti bagaimana saya harus memperhatikan diri sendiri. Saya mengerti kebutuhan-kebutuhan saya sendiri dan kemudian bisa berempati bahwa orang lain juga membutuhkan yang sama seperti diri saya. Karena yang lain pun adalah bagian dari diri saya yang sama dan satu. Karena kita adalah satu sebagai murid Kristus. Maka mari kita membangun sebuah komunitas peduli. Kita mulai peduli dengan orang di sekitar kita. Kita mulai peduli dengan alam di sekitar kita. Kita mulai peduli dengan apa yang perlu dikembangkan di lingkungan kita. Kepedulian itu mewujudkan cinta kita yang sebenarnya. Maka mari kita mohon rahmat Tuhan, belajar dari Tuhan sendiri. Tuhan yang sudah peduli terus-menerus sepanjang sejarah, sampai mengutus putranya yang tunggal, karena kita dalam kuasa maut. Dan putra yang tunggal itu mengalahkan kematian dengan wafat sendiri di kayu salib. Itu adalah wujud kepedulian. Dan gereja dibentuk atas dasar itu. Allah yang peduli, maka kemudian lahirlah gereja yang peduli. Orang-orang yang percaya kepada Kristus bahwa kepedulian itu menyelamatkan. Maka mari saudara-saudari terkasih, kita mulai menerapkan kepedulian sebagai way of life kita. Sehingga kita selalu peduli dan tidak acuh tak acuh terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Kita memberikan yang terbaik supaya di sekitar kita juga makin hari makin baik. Makin mengasihi, makin terlibat, makin menjadi berkat. Namun, dalam usaha peduli, dalam usaha terlibat dan mengasihi itu harus tetap ingat prinsip ini. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.